Duduk. Haleluya. Haleluya. Di luar haleluya. Di luar haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daud Siong, Gembala gereja kita dari Bakoheni. Hamba Tuhan ini juga adalah pengurus wilayah, ketua wilayah 4 Lampung Selatan di jajaran MD Lampung GBDI. Silakan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan di pagi hari ini dari Bapak Gembala setempat GPD Orait Labora, juga selaku Ketua Majelis Daerah kita di Provinsi Lampung ini. Hari ini saya berdiri di sini kali yang kedua. Jadi ini kali yang kedua. Kali pertama kurang lebih 5 tahun lebih yang lalu. Karena saya ingat tahun 2017 di bulan Maret minggu ketiga saya ada di sini. Tahun 2017. Jadi sebelum corona. Jadi sudah 5 tahun lebih dikit. Ya, saya bersyukur untuk kasih karunia ini dan sekali lagi terima kasih untuk kepercayaan pagi hari ini. Saya percaya tidak ada sesuatu yang terbaik yang kita boleh nikmati selain dari firman dan Roh Kudus. Karena itu jaminan hidup kita sebagai orang yang percaya untuk kita ada di sana. Di tempat yang Tuhan sudah persiapkan. Baik, ini perkenalan saya dan tentu Bapak Ibu sudah tahu tadi disampaikan oleh Bapak Gembala. Pelayanan kami di Bakahuni, saya ada di sana sudah belum lama. Sudah kurang lebih 34 tahun. Jadi belum lama. Tadinya ya saya dengan Bapak Gembala ini satu tugas. Dulu masih di Kalianda, ini ketua wilayah saya sekretarisnya. Jadi walaupun masih setengah perjalanan pindah ke Bandar Lampung, saudara ikatan batin ini walaupun jarang ketemu tetapi Tuhan yang tahu sampai kedalaman hati kita. Itu sebabnya saya percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hari-hari berjalan ini khususnya untuk GPDI di Provinsi Lampung, ya Bapak Ibu berdoa saja. Karena segala sesuatu kalau itu rencana dan kehendak Tuhan itu akan tergenapi. Kalau tidak Tuhan yang mengangkat, Tuhan juga yang menurunkan. Tuhan juga yang melancarkan dan Tuhan juga yang menghentikan. Karena apapun strategi dan rencana manusia, firman Allah sudah jelas berkata keputusan Tuhan yang terjadi. Itu sebabnya sekali lagi mari ini kepercayaan yang saya banggakan, saya berterima kasih. Kali yang kedua saya ada di sini dan mari saya ajak kita melihat firman Tuhan. Setiap kali saya sampaikan, sebelum saya sampaikan firman Allah, saya berkata kepada jemaat Tuhan, ada 2 panca indera kita yang sangat dominan di saat kita dengar firman Tuhan. Kata Alkitab dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, ada 7 kali dikatakan berulang-ulang kalimat yang sama. Dikatakan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa kata Roh. 7 kali kalimat yang sama. Jadi kalau sampai 7 kali itu berarti sesuatu yang serius. Dan yang kedua adalah bicara soal hati. Ibrani pasal 3 dan pasal 4 ada 3 kali kalimat yang diulang-ulang kalimat yang sama. Dikatakan hari ini jika engkau dengar suaranya jangan keraskan hati. Jadi telinga untuk mendengar dan hati untuk menerima firman Tuhan itu. Mari pagi hari ini kita buka selebar mungkin. Baik yang di dalam gedung gereja ini maupun yang di luar. Saya percaya dan saya berharap Bapak Ibu dengar suara saya. Amin. Yang di luar, walaupun saya tidak lihat, Tuhan yang lihat dan Tuhan yang tahu.
pemain tamborin saya lihat di luar punya semangat. Mari hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Kita membaca kitab Yeskiel pasal 36. Yeskiel 36, satu perikop kalau kita lihat dalam Alkitab ditulis di sana pembaharuan Israel. Kenapa harus ada pembaharuan? Tentu ada sesuatu yang tidak beres di sana kepada umat Tuhan. Dalam pasal 11 dicatat di sana di Yeskiel pasal 11 ada janji pembaharuan. Jadi tadinya baru janji, kemudian di pasal 38 pelaksanaan pembaharuan. Dengan cara apa? Kita lihat Alkitab menulis mulai ayat 25, saya baca ayat ini. Yeskiel 36 ayat 25, 26 dan 27. Ditulis begini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Puji Tuhan. Pembaharuan umat Tuhan di zaman Yeskiel. Karena Alkitab menulis umat Tuhan telah beralih penyembahan mereka bukan kepada Tuhan yang benar. Mereka memberontak, mereka melawan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan pakai Nabi Yeskiel untuk mengajar, mendidik, membaharui umat Tuhan. Dari apa yang kita baca di sini, Alkitab katakan di ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu rohku, mencurahkan kepadamu air jernih. Kemudian di ayat yang ke-27, aku akan berikan rohku kepadamu. Air dan roh ini bicara tentang firman dan Roh Kudus, dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk memulihkan keadaan umat Tuhan di saat itu. Untuk membaharui mereka. Supaya mereka memiliki hati yang baru dikatakan. Batin yang baru. Tadi kita nyanyikan, mengiringmu seumur hidupku. Sebelum kalimat itu ada muncul. Supaya ada ketenangan di batin kita. Hati yang baru. Ada pembaharuan. Saudara, kalau kita membaca dalam perjanjian baru, Alkitab menulis bahwa Yesus itu adalah pengantara perjanjian baru. Kitab Wahyu pasal 21 di ayat yang kelima, Bapak Ibu baca, kita coba lihat ayat ini. Jadi Yeskiel hidup kurang lebih ada 600-700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Dia sudah bicara tentang pembaharuan, tentang pemulihan umat Tuhan. Hati yang baru, roh yang baru, batin yang baru. Kitab Wahyu pasal 21 di ayat yang kelima dikatakan begini. Ia yang duduk di atas takhta itu. Ini bicara soal Tuhan kita, Allah kita. Yang duduk di atas takhta itu berkata, lihat, aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini tepat dan benar.
Jadi Allah punya rencana untuk memulihkan segala sesuatu. Dalam Wahyu 21 ini dikatakan, aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Termasuk bicara soal kehidupan kita orang percaya. Yaitu bicara soal hati batin ini. Kenapa hati? Hati merupakan sumber dari kehidupan kita manusia. Kalau hati berubah, hati baru, segala-galanya baru. Pikiran baru, pandangan baru. Perkataan juga yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari ini dalam grup SMK, ya kami pakai grup. Saya banyak kali bilang, nggak apa-apa, orangnya boleh lama, tapi pikiran yang baru itu lebih baik. Daripada orang baru pikirannya lama, itu lebih berbahaya. Hati baru lebih bagus daripada hatinya yang lama, pikiran lama, kehidupan lama. Karena saudara, ayat ini berkata, aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Bicara segala sesuatu baru, itu artinya dalam segala aspek hidup kita harus baru. Amin. Saya bangga hari ini, pagi ini saya berhadapan dengan anak-anak Tuhan, umat Tuhan di GPD Orat Labora. Semua orang-orang yang hatinya baru. Saya bangga berhadapan dengan umat Tuhan yang segala sesuatu baru. Amin. Saudara percaya? Dan ini harus sebenarnya. Coba lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Apa kata Alkitab? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Harusnya ini yang terjadi. Yang lama ditanggalkan, berlalu. Ada banyak kali orang berkata, saya sudah ada di dalam Tuhan, tapi yang lama belum ditanggalkan, yang lama belum berlalu. Sehingga ada yang bilang, aku masih seperti yang dulu. Kita jangan seperti yang dulu lagi. Tuhan ingin jadikan segala sesuatu baru. Hari yang sudah kita lewati beberapa hari yang lalu, kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Dan kemudian minggu kemarin bagi kita gereja Pantekosta Indonesia, kita peringati hari Pantekosta, hari yang ke-50. Saudara, Alkitab berkata tadi dalam Yeskiel 36, aku akan memberikan roh kepada mereka, supaya selain mereka memiliki hati yang baru, roh yang baru, batin yang baru, tapi mereka akan taat pada firman Tuhan. Mereka akan hidup sesuai dengan peraturanku, berpegang dan melakukan. Ada begitu banyak anak Tuhan, bahkan saya bisa katakan hamba Tuhan pun kadangkala tidak taat pada perintah Tuhan. Kita tidak bisa munafik di hadapan Tuhan, karena segala sesuatu terbuka. Mari kita belajar. Harusnya kalau sudah ada firman dan roh dalam hidup kita, kita harus menjadi anak Tuhan yang taat. Karena dikatakan supaya hati mereka selain dibaharui, hati yang taat. Ketaatan itu harus ditunjukkan. Dan saya mau katakan, di saat-saat kita memperingati hari Paskah yang sudah barusan kita lewati, kebangkitan Yesus itu satu pembaharuan. Roma pasal 6 berkata kalau kita sudah mati dan bangkit bersama dengan Kristus, kita harus bangkit dalam hidup yang baru. Ini ayat yang diangkat kalimat dewasa dalam Kristus, itu Efesus pasal 4. Di ayat 1 sampai 13. Untuk dewasa dalam Kristus
harus punya pengetahuan, dan punya pengetahuan harus diajar, dididik. Firman Allah berfaedah untuk mengajar, kata firman Allah. Mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Itu fungsi dari firman 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi kita diajar supaya kita bisa dewasa dalam Kristus. Tetapi setelah dewasa, Efesus 4 ayat 14 sampai ayat 24. Ditulis di sana perikopnya manusia baru. Jadi selain dewasa, kita perlu juga diperbaharui jadi manusia baru. Manusia baru itu yang Alkitab katakan dalam Efesus pasal 4 sama dengan Kolose pasal 3. Di ayat yang pertama sampai ayat 4 dikatakan kalau kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, cari dan pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Harus ada pembaharuan. Dan kemudian di ayat 5 sampai ayat yang ke-27 di sana ditulis tentang manusia baru. Manusia baru itu harus matikan semua hal-hal duniawi dalam Kolose pasal yang ketiga di sana. Buang di ayat 7, buang segala sesuatu yang kotor, perkataan yang tidak benar, fitnah dan sebagainya. Tapi kadangkala ada momen-momen tertentu itu muncul di permukaan. Kadangkala sebagai hamba Tuhan saya sedih, Tuhan, kok seperti ini. Mari kita berdoa. Biar gereja akan terus bertambah-tambah sampai dikatakan sempurna. Seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Matius 5 ayat 48. Hari ini kita mau supaya kita jadi manusia baru. Manusia baru itu apa yang diperbaharui? Tadi sudah jelas hati kita. Dalam Efesus 4 ayat 23 dibilang roh dan pikiranmu. Sebab dari hati muncul pikiran jahat. Matius 15 ayat 19 dan sebagainya. Dan pikiran jahat dan sebagainya. Ada pembunuhan, perselisihan, pencemaran, kenajisan. Saudara, itu bisa terjadi dari hati yang belum dipulihkan. Pembaharuan. Kita harus jadi manusia baru. Sebab saudara, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Dan di saat kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga, sebelum Roh Kudus turun, kita tahu ada tujuan Tuhan. Hari ini kita percaya kita punya Yesus yang sudah naik di sorga dan dikatakan oleh Alkitab, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Tugasnya dia naik untuk satu, jangan lupa. Ada dua hal penting Yesus naik ke sorga. Yang pertama, dia siapkan rumah di sorga. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Dan di ayat 3 dikatakan, setelah aku sudah siapkan itu, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, menjemput saudara dan saya untuk pergi ke tempat itu. Dan saya pastikan rumah itu adalah rumah baru. Haleluya. Amin. Rumah baru, bukan rumah bekas yang Tuhan siapkan untuk kita. Rumah baru. Biasanya rumah baru itu kita tinggal nyaman, tenang di sana. Tuhan siapkan. Tetapi sekali lagi, rumah yang baru itu harus yang tinggal di situ adalah orang-orang yang dibaharui. Orang yang masih lama tidak akan tinggal di situ karena tidak cocok. Saya kasih gambaran sedikit untuk kita mengerti. Tolong dilihat Lukas 5 ayat yang ke-38. Ditulis begini. Tetapi anggur yang baru harus disimpan
dalam kantong yang baru pula. Ini perumpamaan, ini satu gambaran. Anggur yang baru bicara tentang Roh Kudus. Anggur baru, sehingga seringkali kita nyanyi anggur baru tercurah. Tapi anggur yang baru itu harus ditaruh di kantong yang baru. Ayat sebelumnya berkata, kalau anggur yang baru ditaruh di kantong yang lama, kantong yang lama itu akan hancur dan anggur yang baru juga akan terbuang. Gak ada arti apa-apa. Artinya harus cocok. Anggur yang baru harus ditaruh di kantong yang baru pula. Rumah yang baru itu yang tinggal adalah orang-orang yang baru di dalam Tuhan. Orang yang dibaharui. Haleluya. Amin. Karena Tuhan mau jadikan segala sesuatu baru. Termasuk saudara dan saya. Saya beritahu dulu supaya kita jelas. Kata baru itu secara etimologi itu dipakai dalam dua kata. Yang pertama kata neos. Neos itu baru juga. Kata baru. Yang kedua kata kainos. Cuma kata neos baru itu dibatasi dengan waktu. Seperti Bapak Ibu kalau beli mobil baru. Hari ini dibeli dan dipakai itu mobil baru. Tapi 1 tahun kemudian itu bukan mobil baru lagi. Dibatasi dengan waktu. Itu neos. Kita beli pakaian baru kita pakai. Tapi 1 tahun kemudian bukan pakaian baru lagi. Itu dipakai dengan kata neos. Tetapi ada kata yang kedua, kata kainos. Kainos ini berhubungan dengan sifat, karakter. Atau bisa dikatakan seperti kata Yeskiel tadi, batin ini. Yang di dalam. Dan ini tidak dibatasi dengan waktu. Harus terus menerus baru. Itu sebabnya tadi 2 Korintus 5. Siapa yang ada dalam Kristus dia ciptaan baru. Dan ini harus dipertahankan. Kita harus menjadi orang-orang yang diperbaharui kainos bukan neos. Karena Tuhan mau jadikan segala sesuatu baru. Makanya Kolose 3 ayat 10 berkata, kita harus terus menerus diperbaharui, terus menerus diperbaharui. Dengan apa? Dengan firman dan Roh Kudus. Karena itu yang akan terus membaharui hidup kita sehingga kita akan terus jadi baru, jadi baru, jadi baru dan akan masuk di rumah yang baru. Dan saudara tahu rumah yang baru ada di mana? Halo? Rumah yang baru ada di mana? Memang mungkin kita tahu jelas ada di sorga rumah yang baru. Tetapi kata Wahyu 21 di ayat 2. Wahyu 21 ayat 2 berkata. Rumah yang baru itu ada di Yerusalem baru. Atau di kota yang baru. Jadi rumah yang baru itu ada di kota yang baru. Yaitu Yerusalem baru. Lihat, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi rumah yang baru itu ada di kota yang baru. Beberapa bulan yang lalu, bahkan hari-hari ini juga masih orang bicarakan tentang ibu kota baru di negara kita ini. Ada banyak yang komplain. Tapi saya berkata, iya memang. Karena belum jadi. Coba kalau sudah jadi ibu kota baru di Kalimantan sana. Saya lihat master plan-nya, waduh luar biasa. Kalau ini jadi kenyataan. Program dari presiden kita, Bapak Jokowi. Kalau jadi itu, kalau sudah jadi orang akan, wah luar biasa Indonesia punya ibu kota baru. Itu baru apa yang dijadikan oleh manusia. Rumah yang baru itu ada di kota yang baru yang dikatakan berhias bagaikan seorang perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bagaikan seorang pengantin. Indahnya sekali.
Jadi saudara, rumah yang baru itu ada di kota yang baru. Dan kota yang baru itu ada di langit dan bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Jadi itu cocok. Baru, baru, baru. Yang tinggal di rumah yang baru adalah orang yang dibaharui atau orang yang hidup baru. Baru tinggal di rumah yang baru. Rumah yang baru itu ada di kota yang baru. Kota yang baru itu ada di langit dan bumi baru. Itu baru cocok. Semua baru, 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 baru. Amin. Mau ke sana saudara? Mau ke rumah yang baru? Mau ke kota yang baru? Mau ke langit yang bumi baru? Harus baru dulu. Utama kuncinya ini. Kita dulu yang harus diperbaharui. Pasti Tuhan akan bawa kita ke sana. Karena itu dipersiapkan, rumah yang baru dipersiapkan untuk orang-orang yang sudah dibaharui. Yang sudah hidup baru. Bukan hidup lama. Masih ada kepahitan, iri hati, dengki dalam hatimu. Ingat itu penyakit. Itu yang lama. Perkataan yang tidak baik dan sebagainya, itu yang lama. Jangan kita simpan. Jangan kita lakukan. Kita ada orang-orang yang dibaharui. Supaya kita hidup tenang. Batin kita tenang. Kita penuh dengan sukacita. Haleluya. Hari ini saya lihat ini orang Indonesia semua. Karena batik adalah milik Indonesia. Iya, kita bawa Indonesia ke dalam gereja. Kita berdoa buat Indonesia. Saya di Bakahuni minggu ketiga batik memang. Karena batik milik Indonesia, bukan milik negara lain. Kita lestarikan gak apa-apa. Kita Indonesia, kita satu. Dan saya berharap pagi hari ini kita juga satu. Kita adalah orang-orang baru di hadapan Tuhan. Orang yang sudah dibaharui. Kita tinggalkan kehidupan yang lama. Karena Tuhan mau saudara. Kita semua diperbaharui. Karena kata baru, kata kainos. Yang berhubungan dengan sifat karakter batin temperamen kita. Itu kalau kita belajar sering dan sangat dihubungkan dengan kata metanoia atau bicara pertobatan. Dalam perjanjian baru dipakai kata metanoia. Perjanjian lama dipakai dengan kata niham atau suf. Bertobat. Satu pembaharuan. Dan Tuhan mau gereja di akhir zaman. Supaya menikmati semua janji-janji Tuhan. Harus ada, harus mengalami pembaharuan. Coba kita lihat satu ayat dulu dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Ditulis begini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya Tuhan mau semua orang diperbaharui. Karena kata baru kainos itu sangat berhubungan dengan kata metanoia atau pertobatan. Harus ada pembaharuan. Tuhan mau semua orang diperbaharui. Supaya bisa masuk di rumah yang baru. Dan rumah yang baru itu ada di kota yang baru. Dan kota yang baru itu ada di langit dan bumi yang baru. Dan ini rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Mari kalau kita rindu untuk ada di sana. Hari ini setelah kita dengar firman Tuhan. Seperti saya katakan awal. Jangan kita keraskan hati. Tuhan, hari ini saya mau diperbaharui. Saya percaya ada Roh Kudus di sini. Dan biar izinkan dia bekerja. Ada firman yang mengajar kita dalam kebenaran. Tapi Roh Kudus juga
Alkitab berkata, dia yang membawa kita dalam seluruh kebenaran. Biar batin kita, karakter kita mungkin yang tidak berkenan, sifat kita, hari ini Tuhan perbaharui saya. Ada pujian yang berkata, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Hari ini biar kita minta, Bapa sentuh hatiku. Orang tidak lihat hati kita, tapi Alkitab berkata Tuhan menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Pagi ini yang di dalam gedung gereja, yang di luar, saya berharap mari kita terbuka hati. Karena Tuhan mau kita jadi anak-anak Tuhan. Yang kalau kita kembali dalam ayat pokok kita tadi, ada 3 hal. Supaya kita menjadi umat yang taat. Taat kepada apa? Dikatakan supaya hidup menurut ketetapan. Yang kedua, supaya kita tetap berpegang pada peraturan. Ketetapan peraturan itu bicara firman Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan. Yeskiel 36 ayat 27 tadi. Supaya kita bisa lakukan ini. Dan saya pastikan, kalau kita taat, kita hidup sesuai dengan kata firman Tuhan, menuruti segala ketetapan, tetap berpegang pada firman Tuhan dan kita lakukan. Maka apa yang dikatakan tadi dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Allah tidak lalai dengan janjinya. Artinya semua janji-janji Tuhan itu akan tergenapi. Izinkan Roh Kudus bekerja. Karena roh itu merupakan jaminan. Saya tunjukkan ayat dulu. Bapak Ibu tolong kita buka 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Ditulis begini. Meteraikan tanda miliknya atas kita. Jadi di saat kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu merupakan meterai. Untuk apa dikatakan atas kita? Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Sebagai apa? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus jaminan. Kita bukan sekedar peringati hari Pantekosta, tapi mari kita pegang dan kita miliki. Biar Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran dan memampukan kita untuk kita bisa melakukan segala yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena dia jaminan. Pasal 5, 2 Korintus 5 ayat 5. Ini 2 ayat yang sama saya bisa katakan. Karena di sini juga sama dibilang jaminan. Ayat 5, 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Allah yang mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Haleluya, kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang mau siapkan segala sesuatu buat saudara dan saya. Dia yang siapkan untuk kita. Itu sebabnya diberikan Roh Kudus di saat Yesus naik ke sorga. Dia kirimkan Roh Kudus. Karena ini jaminan untuk kita memperoleh segala sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan. Termasuk saya katakan tadi, rumah yang baru itu. Ada kota yang baru, dan kota yang baru itu ada di langit dan bumi baru. Tuhan sementara persiapkan untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Haleluya. Kiranya pagi hari ini saya tidak berbicara banyak, tetapi saya percaya ada Roh Kudus yang ada di sini, dan dia adalah Allah sendiri. Dia tahu sampai kedalaman hati kita. Kalau benar pagi ini kita tidak keraskan hati di saat kita dengar firman Tuhan, maka firman dan Roh Kudus yang akan bekerja dalam hidup kita, membaharui hidup kita. Hal-hal yang lama kita tanggalkan. Dan biar kita mau memiliki hati yang baru, batin yang baru. Punya karakter yang baru, temperamen yang baru. Sifat yang baru.
Sehingga kita akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kata firman Allah, kita hidup menurut ketetapan. Kita berpegang pada peraturan Tuhan dan lakukan. Janji berkat itu pasti. Ibrani pasal 6 berkata, Tuhan bukan sekedar berjanji, tapi Tuhan sampai bersumpah. Apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk gereja Tuhan di akhir zaman. Untuk orang percaya, bahkan orang yang saya hari ini sampaikan. Orang yang dibaharui. Tuhan bukan sekedar janji, tapi Tuhan bersumpah. Kenapa Tuhan sampai bersumpah? Ada 3 hal. Ada 3 kata yang muncul dalam Ibrani pasal 6. Kalau Bapak Ibu baca di sana. Untuk meneguhkan, untuk mengokohkan, dan untuk memberikan kepastian. Apa yang Tuhan sudah janjikan, dia sampai bersumpah. Karena untuk memberikan kepastian, itu pasti mengokohkan dan meneguhkan. Untuk saudara dan saya, pastikan itu janji Tuhan pasti akan Tuhan genapi. Haleluya. Pagi hari ini kita bangga sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai gereja di akhir zaman. Saya berharap jemaat Tuhan yang ada di GPD Oraet Labora akan terus bertambah dan bertambah. Menjadi anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Kita boleh menjadi anak-anak yang tidak diombang-ambingkan kata firman Tuhan. Karena kita dewasa, kita kuat. Kita juga harus juga menjadi anak Tuhan yang terus diperbaharui. Perbaharui. Hari demi hari. Tidak ada batas waktu kapan. Sampai kapan tidak ada batas waktu. Sehingga saudara, ada jaminan untuk kita. Kita akan siap masuk dalam rumah yang baru. Haleluya. Pagi hari ini kita mau melihat firman Tuhan. Dan kita mau berpegang pada firman Tuhan yang kita dengar. Karena janji Tuhan, kalau kita menjadi orang-orang yang diperbaharui, maka bicara soal jaminan, Bapak Ibu coba lihat ayatnya dulu. Saya coba singgung sedikit masalah hati ini. Hati perlu diperbaharui. Dengan firman Matius 15. Ayat yang ke-19 berkata begini. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan bukan yang di luar, tapi yang di dalam. Itu sebabnya saudara, kita bisa pakai pakaian baru. Ini yang di luar. Tapi yang bagian luar itu bisa jadi lama. Bagaikan kata yang neos itu. Tidak bisa bertahan lama. Yang di dalam ini yang paling perlu. Dari hati. Dan kita jaga hati. Jaga hati dengan apa? Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ayat itu berkata dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Di ayat 11 Mazmur 119, Mazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, firmanmu, supaya jangan aku berdosa. Mari supaya kita hidup layak di hadapan Tuhan. Hidup berkenan. Kita menjadi orang-orang yang terus diperbaharui. Simpan firman dalam hati kita. Supaya semua janji Tuhan boleh tergenapi.
tentu bicara soal janji Tuhan, soal berkat Tuhan, itu banyak sekali. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 berkata, Tuhan siapkan satu pengharapan kita, karena dia sediakan sesuatu yang terbaik buat kita. Sehingga saudara pagi hari ini, mari kita mau berdoa biar kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu akan tersimpan di hati kita dan akan membawa kita terus dalam kebenaran. Dan saya pastikan kita akan ada di tempat yang baru karena kita sudah hidup dalam pembaharuan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan.